Menerima bahwa kamu tidak selalu bisa memuaskan semua orang dan hidup gak selalu tentang like pernah gak sih kamu merasa capek banget karena harus memenuhi ekspektasi orang lain? Dari keluarga, teman, pasangan, sampai rekan kerja, seolah semua orang punya daftar harapan terhadap dirimu. Kalau kamu berusaha memenuhi semua itu, ujung-ujungnya malah kelelahan, dan yang lebih parah, kamu jadi lupa sama diri sendiri. Faktanya, gak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, dan itu normal. Manusia bukan remote TV yang bisa diatur sesuai keinginan orang lain. Justru belajar menerima kenyataan ini bisa bikin hidup lebih ringan, hati lebih tenang, dan mental lebih sehat. Kenapa kita sering ingin memuaskan semua orang? Sebelum ngomongin cara menerima kenyataan, yuk bahas dulu kenapa kita sering punya kecenderungan untuk nyenengin orang lain. Menurut teori Maslow's Hierarchy of Needs, manusia punya kebutuhan dasar akan cinta dan rasa memiliki love and belonging. Itu sebabnya kita cenderung ingin disukai orang lain. Sebuah studi dari Psikologi Sosial dan Kepribadian oleh Leary tahun 2015 menunjukkan bahwa penolakan sosial bisa memicu rasa sakit emosional yang sama kuatnya dengan sakit fisik. Jadi wajar kalau banyak orang berusaha mati-matian menghindarinya. Kalau dari kecil kita sering dipuji hanya saat berperilaku baik sesuai ekspektasi orang tua, kita bisa tumbuh dengan pola ingin selalu menyenangkan orang lain. Masalahnya, kalau kebiasaan ini terus dipelihara, kita bisa kehilangan identitas diri. Kita jadi bingung sebenarnya maunya siapa yang sedang dijalani, diri sendiri atau orang lain. Pada faktanya, memuaskan semua orang itu mustahil. Kalau dipikir-pikir, standar orang kan beda-beda. Ada yang suka gaya bicaramu, ada juga yang menganggap kamu terlalu cerewet, ada yang apresiasi kerja kerasmu, tapi ada juga yang selalu bilang kurang. Sebuah penelitian dari Journal of Happiness Studies oleh Dinner dan Seligman tahun 2004 menjelaskan bahwa kepuasan hidup lebih erat kaitannya dengan kualitas hubungan seperti intim, tulus, sehat daripada jumlah orang yang suka sama kita. Artinya, lebih penting punya sedikit orang yang benar-benar peduli daripada banyak orang yang cuma menuntut. Dengan kata lain, jangan buang energi untuk kejar validasi semua orang. Gak akan pernah selesai. Apakah ada dampak buruk ketika kita terlalu ingin menyenangkan semua orang? Coba perhatikan efek negatifnya. Stres berlebihan. Menurut penelitian Jurnal Gangguan Kecemasan tahun 2017, orang dengan kecenderungan people pleasing lebih rentan mengalami kecemasan sosial, kehilangan identitas. Kamu jadi sering tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku maunya apa sih? Karena lebih sibuk ngikutin maunya orang lain, burnout emosional, capek hati, karena energi habis buat memenuhi standar orang lain yang gak ada habisnya. Hubungan yang gak tulus, kalau kamu selalu iya-iya aja, orang lain bisa jadi dekat bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena kamu selalu nurutin mereka. Coba belajar menerima, kamu gak bisa memuaskan semua orang. Sekarang bagian pentingnya. Gimana cara menerima kenyataan ini supaya hidup lebih tenang? Sadari bahwa ekspektasi orang gak bisa kamu kontrol. Kata psikolog Albert Ellis dalam teori rasional emotive behavior therapy, salah satu sumber stres adalah keinginan kita untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali, termasuk pikiran orang lain. Yang bisa kamu kontrol hanya dirimu sendiri. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya penting buatku? Kalau kamu punya arah hidup yang jelas, komentar orang lain gak akan terlalu menggoyahkan. Penelitian dari Jurnal Psikologi Sosial Eksperimen di tahun 2012 menemukan bahwa orang yang bisa berkata tidak dengan tegas cenderung punya tingkat stres lebih rendah. Ingat, bilang tidak itu bukan berarti egois, tapi bentuk sayang pada diri sendiri. Gak perlu banyak, cukup beberapa orang yang benar-benar bisa jadi tempatmu jadi diri sendiri tanpa pura-pura. Itu jauh lebih bernilai daripada punya 100 kenalan yang selalu menuntut. Menurut Christine Neff, pakar self-compassion, orang yang bisa berbelas kasih pada dirinya sendiri cenderung lebih kuat menghadapi kritik dan penolakan. Caranya sederhana, perlakukan diri sendiri seperti kamu memperlakukan sahabat yang sedang kesulitan. Bayangin kamu lagi jadi kue coklat. Pada orang yang suka banget kue coklat, ada juga yang lebih suka kue keju. Mau kamu tambahin topping apapun, tetap aja ada orang yang gak suka. Apakah itu berarti kamu buruk? Enggak, itu cuma masalah selera. Begitu juga dengan dirimu. Kamu gak harus jadi rasa universal yang disukai semua orang. Yang penting, kamu jadi dirimu sendiri dan tetap bernilai untuk orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Tenang dengan jadi diri sendiri.
Menerima bahwa kamu nggak bisa memuaskan semua orang memang butuh latihan, kadang masih ada rasa nggak enak atau takut ditolak, tapi perlahan, kamu akan sadar bahwa hidup jauh lebih ringan kalau nggak terus-menerus cari validasi. Ingat, kamu bukan diciptakan untuk jadi segalanya buat semua orang. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri, sebaik-baiknya versi dirimu, dan percayalah, orang-orang yang tepat akan tetap tinggal dan menghargaimu, bahkan tanpa kamu berusaha keras buat nyenengin mereka.